يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه بوصيته لابنه, berkata Ubadah ibnu Samit pada wasiat beliau untuk anaknya, ya bunayya, wahai anakku, azhiril ya'sa mimma fi aydin nas fa innahul ghina. Wahai anakku, nampakkanlah putus asa dari sesuatu yang ada di tangan manusia, maka itulah yang namanya kaya. Azhiril ya'sa, nampakkanlah putus asa dari sesuatu yang ada di tangan manusia, maka itulah namanya kaya. Nah, kalau kita mengeluh kepada orang lain, minta tuh ada dua macam. Ada minta nang terang-terangan, minta pang ini, nah aku perlu duit, itu minta, itu sudah tercela, sudah tercela. Ada nang kadang minta cuma berkisah kesedihan diri, ini kadang minta kadang cuma berkisah, aku ini banyak hutang, mana bayar ini, mana bayar itu, pencarian kada tetap, bano ada, bano kadada, nah berkisah kepada orang nih. Nah, itu pada hakikatnya ini sebenarnya minta bantuan kepada orang. Nah, jadi itu ngarannya tamak. Ngarannya tamak. Tamak itu ada sekaligus langsung minta pang aku dana ini untuk keperluanku, bayar ini, bayar itu, bayar ini. Itu sudah tamak yang nyata. Ada tamak tapi dengan cara seperti tadi, menampakkan kesusahan. Nah, jadi artinya ya bunayya azhiril ya'sa, nampakkanlah putus asa. Artinya jangan menampakkan kesusahan, jangan menampakkan keberhajatan kepada manusia. Biar kita seorang aja yang tahu kayak apa susahnya kita. Biar kita aja yang tahu kayak apa beban kita hadapi. Biar kita aja yang tahu kayak apa penderitaan yang kita hadapi. Di hadapan orang lain kita nampakkan bahwa kita ini cukup bisa mengatasi segala-galanya. Nah, itu yang dimaksud. Itulah yang namanya kaya artinya. Itulah yang namanya kaya. Jadi artinya yang dinampakkan kepada orang lain itu adalah cukup. Yang dinampakkan kepada orang lain itu adalah mampu mengatasi masalah yang ada pada dirinya. Nah, itu yang dimaksud nampakkan keputusasaan dari sesuatu di tangan manusia. Itulah yang sebenarnya kaya. Wa iyyaka wat tama, aku takuti engkau wahai anakku bersifat tamak. Tamak itu selalu menghendaki yang ada pada orang lain. Selalu menghendaki apa yang ada pada orang, hendak diberi orang, hendak di ini orang. Iyyaka wat tama. Wa talabal hajat, menuntut hajatnya ilan nas, kepada manusia. Fa innahul faqru, itulah yang namanya fakir. Itulah yang namanya fakir. Orang fakir itu sebenarnya orang yang tamak. Nah, di bawah nomor 1 al-faqrul mazmumud daim wa huwa faqrun nafsil lati la tasbah. Fakir yang tercela selamanya itu ialah fakir hati. Fakir hati yang tidak bisa kenyang. Wa huwa alladzi kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwazu minhu bi du'aih, itulah fakir yang Nabi berlindung daripadanya pada doanya. Fayaqul Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Nabi, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari fakir. Bukan fakir kekurangan harta, tapi fakir hati, fakir selalu merasa kurang. Nah, fakir hati yang merasa kurang. Ammal faqru bima'na qillatil mal fil yad, adapun fakir dalam arti kurang harta di tangan, sedikit harta di tangan, itu falahu sya'nun akhar, itu urusan lain. Itu perkara lain.
Makanya Nabi minta, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Nah, Nabi kita minta kepada Allah huda, petunjuk, tuqa, takwa, afaf, iffah, wal ghina, dan kaya. Nah, bukan Nabi minta kaya tuh kaya mempunyai harta yang banyak, artinya kekayaan hati. Nah, kaya hati. Bal qad sahhat ahaditsu katsiratun fi fadli hadzal faqri, bahkan sungguh sahih hadis-hadis yang banyak pada keutamaan ini fakir. Nah, kalau fakir sedikit harta ini, itu kalau disikapi dengan ridha, nah, itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama. Wa huwa alladhi faddalahu ta'ifatun minal akabir 'ala al-ghina. Unzur ma naqaltuhu fi hadzal mawdu' 'anil Imam Ahmad wa ghairihi fi kitabi Safahat min Sabril Ulama 'ala Syada'idil Ilmi wat Tahsil. Nah, kemudian wa ilaika suratun min suwaril faqri ma'a zahiril ghina. Ada orang yang kaya, banyak harta, tapi sebenarnya dia ini fakir. Qala rajulun li Ibrahim bin Adham. Seorang laki-laki berkata kepada Ibrahim bin Adham, Ya Aba Ishaq, kuntu uridu an taqbala minni hadhil jubbah. Ujar laki-laki itu, wahai Ibrahim, ulun hendak memberi pian jubah, terimakan. Ulun ingin pian terimakan dari ulun ini jubah, ini hadiah. Faqala lahu, jar Ibrahim bin Adham, in kunta ganiyan qabiltuha minka wa in kunta fakiran rafattuha. Jika ikam kaya, aku terima jubah itu. Tapi kalau engkau ini orangnya fakir, aku tolak. Hendak memberi jubah, Bang. Hendak memberi jubah. Jadi mau nikam sugih aku terima, mau nikam fakir aku tolak. Faqala, ujar laki-laki tadi, ini wani, ulun kaya. Ulun kaya. Faqala lahu, berkata Ibrahim, wa kam maluka, berapa garan kamu bisi duit? Berapa garan kamu bisi harta bepadah kaya? Qala alfa dinar, 2000 dinar. Sugih banan tuh. 2000 dinar itu. Sadinar tuh anggap 3 gram aja emas. Sadinar anggap 3 gram emas kali 2000, berapa? Lebih 6 kiloan bisa emas sugih tuh. Ulun sugih, berapa garan kamu bisa duit? 2000 dinar. Faqala lahu, jar Ibrahim bin Adham, afala tawaddu law annaha kanat 4,000 badalan min 2,000. Jar Ibrahim bin Adham, apakah kamu ingin duit engkau yang 2000 itu jadi 4000? Aku lagi kamu duit yang 2000 dinar tuh aku jadi 4000. Qala rajul, bala, ya mau aja, artinya nang 2000 jadi 4000, kenapa kada hakun? Faqala Ibrahim, dari Ibrahim, fa anta fakir. Kalau kayak itu kan masih fakir ngarannya. Kan masih fakir ngarannya. Nah, fala aqbaluha minka, maka aku kada terima jubah ini daripada engkau. Kan masih fakir, kan masih perlu duit lagi. Nah, jadi ini orang nang kaya tapi hakikatnya fakir. Hatinya selalu hendak menambah dari harta yang ada. Nah, itu pada hakikatnya orang ini fakir. Bukan fakir harta, tapi fakirul qalbi, fakir hatinya. Nah, itulah Nabi yang berlindung. Allahumma inni a'udzubika min faqrin. Ujar Nabi, aku berlindung daripada kefakiran. Fakir harta, hanya selalu kada cukup, selalu masih kurang harta yang ada ini. Wa idza shallaita fasalli salata muwaddi'in. Bila engkau sembahyang, maka sembahyanglah akan sembahyang orang yang terakhir sembahyang. Ini jalan untuk apa? Supaya sembahyang bagus.
Karena kalau kada demikian sembahyang kita sulit jadi bagus. Maka bila kita sembahyang itu, hendaklah menjadikan sembahyang itu sembahyang kita yang terakhir dalam hidup kita. Nah, ini aku sembahyang Isya. Sembahyang Isya. Ini Isya aku yang terakhir. Nah, subuh bisa kada sembahyang lagi. Bisa mati sudah tengah malam nih. Nah, sehingga Isya ini menjadi sembahyang Isya yang bagus, sembahyang Isya yang khusyuk, karena ini sembahyang terakhir. Wa idza shallaita fasalli salata muwaddi'in. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka lan tajida ta'mal iman hatta tu'mina bil qadar kullihi khairihi wa syarrihi. Ketahuilah bahwa engkau tidak akan dapat merasakan rasa iman sehingga engkau beriman dengan takdir seluruhnya, bahwa itu dari Allah, baik takdir itu adalah baik bagi kita, wa syarrih, dan jahat bagi kita. Di bawah nomor 1, ay minallahi ta'ala, daripada Allah. Wa hatta ta'lama wa tatayakkana anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sehingga engkau tahu, yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan menimpa engkau, maka itu tidak akan luput kepada engkau, dan sesuatu takdir yang luput engkau, maka tidak akan kena akan engkau. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi wa Abu Daud fi sunanihi wal labzu li Ahmad anit tabi'i al-jalil al-Walid bin Ubadah qala. Walid bin Ubadah, Walid ini tabi'in, abahnya Ubadah bin Samit itu sahabat Nabi. Qala, berkata si Walid, dakhaltu ala abi, aku masuk kepada abahku Ubadah ibn Samit, wa huwa marid, beliau sedang sakit, atakhayalu fihil maut, yang aku bayangkan padanya kematian. Faqultu ya abata ausini wajtahid li, aku berkata kepada abahku, wahai abah, berikan aku wasiat dan bersungguh-sungguhlah engkau bagiku. Faqala ujar Ubadah, ajlisuni, nah, dudukkan aku, ini sakit. Faqala, berkata Ubadah, ya bunayya innaka lan tat'ama ta'mal iman wa lan tabluga haqiqatal ilmi billah tabarak wa ta'ala hatta tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Wahai anakku, engkau tidak akan bisa merasakan rasa iman. Ada yang mengerti manisnya iman, kada akan bisa merasakan manisnya iman, kada akan bisa sampai kepada hakikat ma'rifat dengan Allah, sehingga engkau itu beriman dengan takdir baik dan jahat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir jahat itu artinya takdir kafir, takdir jahat. Takdir iman, takdir baik. Qultu ya abata fa kaifa li an a'lama ma huwa khairul qadar wa syarruh. Wahai abah, bagaimana aku mengetahui itu takdir yang baik dan takdir yang jahat? Qal, berkata abahnya, ta'lam, engkau ketahui, annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Nah, bahwa sesuatu yang mana luput akan engkau pasti tidak akan kena akan engkau. Artinya kalau kita hari ini nih kada dapat apa-apa, pasti kada akan dapat apa-apa. Kalau kita hari ini kada ditakdirnya kada dapat apa-apa, pasti kita kada dapat apa-apa, walaupun kayak apapun usaha yang kita lakukan, ataupun kayak apapun usaha perlindungan yang kita adakan.
Kita hari ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk mendapat sesuatu. Nah, itu pasti akan dapat. Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak, dan sesuatu yang mengenai akan engkau maka tidaklah dia luput akan engkau. Ya bunayya, wahai anakku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna awwala ma khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-qalam, bahwa awal yang diciptakan Allah itu adalah al-qalam. Summa qala, lalu Allah berfirman kepada al-qalam, uktub, tulis, fajara bitilka sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Allah sudah menentukan tiap-tiap sesuatu. La yughadiru saghiratan wala kabirah. Tidak Allah tinggalkan sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil, melainkan sudah tertulis, terdaftar sampai hari kiamat. Ya bunayya, in mutta, jika engkau mati, walasta ala dzalik, sedangkan engkau tidak meyakini yang demikian, dakhalatan nar, engkau masuk ke dalam neraka. Wa an Abdullah bin Abbas qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li ya gulam inni uallimuka kalimat. Dari Abdullah bin Abbas berkata, aku di belakang Nabi pada suatu hari, beliau bersabda bagiku, wahai gulam, aku ajarkan engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Pelihara Allah, pelihara Allah. Maksudnya oleh ulama hadis, pelihara undang-undang Allah, jaga undang-undang Allah, peraturan-peraturan Allah. Yahfazka, niscaya Allah akan menjaga engkau. Ihfazillah, peliharalah hak-hak Allah. Peliharalah hak-hak Allah. Hak Allah itu apa? Satu, hak Allah itu jangan disekutukan. Nah, baik sesembahan atau ibadah, jangan disekutukan. Yang kedua, hak Allah itu mesti diridai segala keputusannya, segala ketentuannya. Nah, itu dijaga hak-hak Allah. Tajidhu tujahak, niscaya engkau dapati Allah itu di depan engkau. Idza sa'alta, bila engkau minta, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Wa idza sami'a ista'anta, bila engkau minta tolong, fasta'in billah, minta tolonglah dengan Allah. Wa'lam, ketahuilah, ujar Nabi, annal ummah, bahwa seluruh manusia, law ijtama'at ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lah. Bahwa seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka bisa memberi manfaat kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semuaan orang berusaha menyigarakan nih, menyihatakan ini macam-macam cara. Ada menyuruh obat ini, obat itu, tawar ini, sekampungan menyihatakan ini kadakawa, kecuali dengan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ini jitama'u ala ayyadurruk, jikalau mereka berkumpul atas memudaratkan engkau bisyai'in dengan sesuatu, lam yadurruk, tidaklah bisa mereka memudaratkan engkau illa bisyai'in qad katabahu Allah alaik, kecuali dengan sesuatu yang Allah tetapkan atas engkau. Rufi'atil aqlam, nah, telah diangkat kalam. Wajaffatis suhub, dan suhub telah kering. Artinya keputusan-keputusan Allah itu tidak akan bisa dirubah lagi, tidak bisa berubah lagi. Rufi'atil aqlam, sudah diangkat pina, kalam sudah diangkat daripada suhubnya, dan suhubnya sudah kering. Nah, kada akan berubah lagi apa yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal lagi manusianya ridha atau kada ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, barang siapa ridha dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, maka Allah pun ridha kepadanya. Barang siapa yang tidak ridha dengan ketetapan Allah, Allah pun tidak ridha dengannya. Nah, kemudian selanjutnya wakun qailan bil haqq amilan bihi yazidkallahu